Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pada pagi hari yang indah ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Teristimewa pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah kenaikan Yesus. Biarlah dalam ibadah ini kita diberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus.
nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Engkau telah naik ke surga, kami mau memperingatinya pada pagi hari ini dengan mengikuti ibadah kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, dari tim musik, WL Singer, semuanya bahkan teristimewa hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, berkati mereka Tuhan, untuk dapat mempersiapkan diri, untuk dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus telah naik. Kita mempunyai kemenangan yang luar biasa di dalam Dia. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Amin. Kuasa maut tak bisa
meninggalkan kita, tapi Dia mengirimkan Roh Kudus, memberi firman-Nya yang menuntun hidup kita. Firman terangi jalanku, amin. Firman terangi jalanku, haleluya. Berita iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin, haleluya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan, ada kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus naik ke surga, memberi pengharapan pada kita. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mempunyai kerinduan seperti rusa yang rindu
sungai Tuhan, rindu untuk mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa muatkan hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujian ini dari awal dengan iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
memberkati hidup kami sampai saat ini Tuhan. Inilah pujian penyembahan yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai Ibu Gembala Tuhan, lebih hari lebih heran di hadapan Engkau Tuhan. Agar Ibu Gembala dapat memberkati kami semua Tuhan Yesus. Sebelumnya ampuni akan dosa kesalahan kami, agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan pagi hari ini, dan dapat tertanam dalam hidup kami, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, segala puji syukur kita naikkan di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah kita ya. Terlebih hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur ya, tanpa terasa minggu lepas minggu terus berjalan, dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus ya, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak putus asa ya, berhubung karena Yesus mati ya. Lalu mungkin murid-muridnya juga mulai putus asa. Tetapi kita lihat bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, Dia sudah bangkit ya. Dan murid-muridnya selalu bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan ya. Sebelum terangkat ke sorga, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, kita akan belajar hari ini karena kita memperingati Yesus naik ke sorga. Nah, sebelum Yesus terangkat ke sorga atau naik, ada peristiwa apa sih gitu ya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam Lukas, perjanjian baru di dalam Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-49. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada peristiwa yaitu dalam ayatnya yang ke-49, pasal 24. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan ya. Yesus ya akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kalau kita lihat bahwa Yesus, setelah Yesus berapa kali menampakkan murid-muridnya tadi, ya, Yesus sebelum terangkat ke sorga, dikatakan ayat yang kita baca ini, aku ya akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi ya. Jadi dikatakan engkau harus tinggal ya, dan sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan yang maha, yang kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan apa? Kita akan lihat lebih dalam lagi di dalam kisah para rasul. Ayatnya yang pertama, Kisah para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tadi dikatakan akan mengirimnya nih apa nih ya? Kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi artinya engkau harus tinggal sampai engkau menerima yang namanya kuasa. Kuasa tentu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudaraku, Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita anak-anak Tuhan, Roh Kudus tinggal pada zaman itu di dalam diri murid-murid Yesus, tentu dia akan menjadi saksinya Yesus. Karena Yesus tidak bersama-sama lagi setelah terangkat ke sorga, murid-muridnya tidak akan bersama dengan Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus akan mengirim, akan memberikan, ya, bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa Roh Kudus kalau turun atas kita. Oleh sebab itu, mari kita, kalau Roh Kudus itu turun juga atas kita karena kita adalah Israel rohani, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tentu juga akan pakai kita menjadi saksinya. Dikatakan tadi, engkau akan menjadi saksiku yang pertama di Yerusalem. Yerusalem adalah gambaran, Yerusalem itu adalah gambaran dari rumah. Ya, Yerusalem. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di rumah kita masing-masing? Adakah kita menjadi perilaku hidup kita yang menjadi saksi, bukan batu sandungan, tetapi menjadi saksi. Menyampaikan sukacita kepada keluarga kita yang belum percaya Yesus, supaya mereka juga percaya Yesus. Bukankah ada kalanya dalam rumah itu belum tentu mereka semua percaya Yesus. Maka kita ditempatkan di keluarga kita masing-masing untuk menjadi saksinya Tuhan. Untuk menceritakan kebaikannya Tuhan. Ini yang dimaksud. Lalu dikatakan menjadi saksiku di Yudea. Yudea adalah tetangga, gambaran dari tetangga-tetangga kita. Di sekitar kita. Bagaimana keberadaan kita menjadi saksi di tengah-tengah tetangga kita. Kalau kita lihat di tetangga-tetangga kan banyak orang yang ngerumpi. Mari jangan ngomongin orang lain. Tapi mari kita bicarakan tentang Yesus. Menjadi saksi Yesus di tetangga kita masing-masing. Ya, jadi menjadi saksi Tuhan di Yudea, yaitu di tetangga. Lalu lebih dalam lagi di Samaria. Samaria berbicara itu mengenai kampung kita. Bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah perkampungan kita yang belum percaya Tuhan. Kalau sudah percaya Tuhan gampang. Tapi yang belum itu akan sulit kalau tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Jangankan dengan kampung, dengan tetangga aja kadang-kadang kalau tanpa Roh Kudus dalam hidup kita enggak berani ngomong siapa Yesus itu. Ya? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kalau ingat menjadi saksiku ini waktu almarhum Bapak Gembala, ya, waktu sebelum dipanggil Tuhan, ada di rumah sakit, saya seringkali saksikan. Oh, dikatakan, oh Pak Gunawan luar biasa, ya, kuat dia. Saya katakan yang kuat itu adalah karena Tuhan Yesus. Saya katakan begitu. Karena di situ juga banyak yang enggak percaya Yesus, belum percaya Yesus. Tapi saya utarakan itu karena saya merasakan pertolongan Tuhan dan saya ucapkan baik kepada suster, ya, atau siapapun yang di sekitar saya sampaikan, bahkan di tetangga juga. Ya, jadi menjadi saksi kita, menjadi saksinya Tuhan. Dikatakan sampai ke ujung bumi, sampai kita keluar dari kota kita, ya. Sampai di ujung bumi, artinya kalau kita ada di mana saja kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Tidak diam. Kekristenan kita percaya Yesus tidak diam. Tetapi menceritakan karena kasih Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu pentingnya kita selalu diurapi dengan Roh Kudus. Setiap bangun tidur
kita selalu berdoa, Tuhan penuhkan aku dengan Roh Kudus. Karena kita akan melangkah di hari yang baru, yang di depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi lewat Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, yang akan menguatkan kita untuk melangkah di hari yang baru itu. Ya. Lalu kalau kita lihat Yesus memberkati ayat, kembali lagi di dalam Lukas tadi, Lukas pasalnya yang ke-24 tadi. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-50. Ya. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50. Begini dikatakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Ya. Kita lihat di sini bahwa dikatakan membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betania, ya. Lalu ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Saudaraku, ada berkat-berkat dalam kenaikan Yesus ke surga. Ada berkat-berkat di mana Yesus naik ke surga. Ada berkat buat kita. Ada berkat buat muridnya. Ada berkat buat kita. Yang pertama, Dia pergi menyediakan tempat buat kita, ya. Yesus naik ke surga, ada berkat buat kita, yaitu Dia, Yesus, menyediakan tempat bagi kita. Kita lihat sebentar di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat 2 dan 3, begini firman Tuhan, katakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau kita lihat ada berkat waktu Yesus naik ke sorga, naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Yaitu apa, saudaraku? Tempat di sorga. Suatu tempat yang indah, saudaraku. Saudara, kalau kita lihat, kita ini tempat di dunia, kita punya tempat. Kita punya rumah masing-masing, ya. Ada di dalam dunia karena kita masih ada di dalam dunia, ya. Dalam dunia sementara. Tetapi tempat yang kekal adalah di sorga. Oleh sebab itu, kalau saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan masih hidup dalam ngontrak, jangan takut, ya. Biar ngontrak enggak apa-apa. Kalau memang Tuhan kehendaki masih ngontrak, enggak apa-apa. Kita yakin dan percaya kita hanya sementara di dunia. Tetapi kita punya tempat yang lebih indah dari semuanya, yaitu sorga adanya. Amin, puji Tuhan, ya. Lalu ada berkat dalam kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama tadi, Dia pergi menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, Tuhan menjanjikan Roh Kudus, ya, untuk menyertai kita. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tidak. Ya, ada kalanya kalau orang tua meninggal, ya, anaknya ditinggalkan, kalau bapaknya atau salah satu orang tuanya masih ada, yaitu menjadi anak yatim. Kalau suami istri tidak ada, ya, bapak ibunya tidak ada, ditinggal, akan jadi yatim piatu. Seorang diri di dunia. Tetapi bahwa Yesus Kristus, Roh Kudus itu Dia berikan buat kita, ya, karena kita tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Kita lihat
sebentar di dalam Yohanes 14, masih di Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Begini, ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua yaitu katakan bahwa Tuhan menjanjikan yaitu Roh, yaitu penghibur menyertai kita. Roh Kudus menyertai dalam hidup kita. Dikatakan dunia tidak mengenal, karena dunia tidak tahu Yesus Tuhan. Tapi kita yang sebagai orang yang percaya Yesus, kita mengenal Dia. Kita mengenal yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan kalau Roh Kudus menyertai dalam hidup kita, maka pelayanan kita, kalau saudara yang melayani, akan dipakai oleh luar biasa. Amin. Kalau Roh Kudus menyertai dalam hidupmu, pelayananmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, engkau akan dipakai luar biasa. Kalau Roh Kudus itu menyertai kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita, maka dalam pekerjaan kita, ada usaha kita akan mengalami namanya keberhasilan. Karena apa? Roh Kudus menyertai kita. Betapa berbahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Roh Kudus menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, tapi Roh Kudus menyertai kita. Bahkan di saat-saat sulit, Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Ya, betapa sulitnya dalam kehidupan ini, tetapi kita tahu Roh Kudus yang menyertai kita. Haleluya. Lalu yang ketiga, ada berkat dalam kenaikan Yesus ke surga, yaitu memberikan damai sejahtera. Saudara, kalau dikatakan damai sejahtera, orang mungkin berpikir ya, sudah ada uang yang cukup, rumah yang mewah, ya. Oh, hidupnya damai. Belum tentu, saudaraku. Karena damai itu tidak bisa diukur dengan keuangan. Ada banyak harta orang, banyak hartanya, tapi hidupnya tidak damai. Dia masih memikirkan, ya, orang yang banyak hartanya, orang yang berkelimpahan berkat yang luar biasa. Belum tentu dia ada damai. Mungkin dia juga kalau malam belum tentu bisa tidur. Karena mikirin, takut umpamanya dia punya usaha pabrik. Pabriknya kebakaran enggak ya? Pabriknya kecurian enggak? Enggak. Dia enggak akan seperti itu. Karena apa dikatakan? Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Amin. Rumah tangga ada persoalan, cepat dapat diselesaikan. Karena apa? Karena ada damai dalam rumah tangga kita. Bukankah rumah tangga kita, ya, ada banyak hal permasalahan dalam hidup, dalam berumah tangga. Tetapi jangan sampai permasalahan itu membuat kita tidak ada damai. Justru Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera buat kita. Amin. Ya, lalu Roh Kudus selalu ya memberikan damai sejahtera buat pribadi kita. Amin. Ya, jadi Roh Kudus memberikan damai dalam hidupmu. Ada ketenangan dalam hidupmu, dalam jiwamu. Hai jiwaku, bangkit, hai jiwaku, bersukacitalah. Ya, jadi kalau di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera, maka hidup kita akan mengalami sukacita. Ya, itu yang dikatakan ada berkat-berkat di dalam kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama tadi apa, saudaraku? Yesus, Roh Kudus akan apa? Menyediakan tempat buat kita, ya. Tempat buat kita yaitu sorga. Yang kedua, Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk apa? Menyertai kita semua. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga
untuk memberikan damai sejahtera buat kita. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur dan berterima kasih di dalam Tuhan, ya. Lalu kita lihat setelah Yesus naik ke sorga tadi dalam Kisah 1, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, ini demikian dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ingat, Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat buat kita. Tapi lihat, Yesus juga akan kembali, ya, kedua kalinya untuk menjemput umat-umatnya. Ya, rumah sudah tersedia, dia akan datang kembali. Dia akan kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan. Ingat, kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita akan kembali kepada Tuhan, hidup kita jaga baik-baik. Amin. Haleluya, karena Yesus akan datang seperti Yesus naik ke sorga. Maka ada pujian Pantekosta lama, ya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya. Kita akan bertemu muka dengan dia. Waktu dia akan datang kedua kalinya, kita akan bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu, tentu kalau kita mengingat seperti ini, kalau dia akan kembali, hidup kita tata di dalam Tuhan. Amin. Selalu saya katakan, hidup jangan sembarangan, ya. Tidak semau gue. Sering saya katakan itu supaya kita ingat benar bahwa kita hidup ini dikatakan, kalau kita hidup ini dikatakan seperti uap. Kita tidak tahu kapan itu uap, ya. Uap kan tidak selamanya ada, hanya sementara. Ya, lalu dia hilang begitu aja. Hidup kita juga sama. Jadi ingat, Yesus yang terangkat ke sorga, dia naik ke sorga, dia akan mengirimkan, akan memberikan Roh Kudus buat kita. Ayat yang kita baca Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus akan turun atas kita dan kita akan menjadi saksinya. Ya, lalu waktu Yesus naik ke sorga, dia memberkati umat-umatnya. Yang pertama tadi kita harus ingat, dalam Yesus naik ke sorga ada berkat, yaitu dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke sorga memberkati kita, yaitu Allah menyertai kita. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga, bahwa Yesus memberikan, Roh Kudus memberikan damai sejahtera buat kita. Dan jangan lupa, nanti Yesus akan kembali untuk menjemput umat-umatnya. Yesus akan kembali yang kedua kalinya. Oleh sebab itu kita tetap bersedia, berjaga-jaga, berwaspada supaya kita tidak ketinggalan di saat Tuhan memanggil kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk selalu dipegang oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang manis biar hadir dalam hidup kita, ya. Kita akan puji, kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang pegang tangan kita, kita akan kuat. Tapi kalau kita pegang Roh Kudus kita yang pegang, kadang-kadang kita bisa melepaskannya, ya. Oleh sebab itu, Tuhan, peganglah tanganku. Ku tak dapat jalan sendiri.
mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati Yesus yang terangkat ke sorga. Yesus yang naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, Engkau menyediakan tempat buat kami. Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan Roh Kudus dalam hidup kami. Dia naik ke sorga, Dia memberikan damai buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Lewat kuasa-Mu Roh Kudus, Engkau akan memberkati umat-Mu. Engkau akan menopang, Engkau akan menolong, Engkau akan menyertai umat-Mu sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai kasih Tuhan buat kami. Supaya hidup kami, hidup dalam dunia yang sementara ini tidak sembarangan. Karena Yesus akan datang kedua kalinya. Yesus akan datang menjemput umat-umatnya. Tentu kami tidak mau ketinggalan. Kami mau bersama Yesus. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat buat kami. Tempat yang indah. Tidak ada tetesan air mata. Hanya ada kesukaan dan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, kita sudah berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan pujikan Ku Menang, Ku Menang. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tante. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman sebentar ya untuk doa pencurahan kuasa Roh Kudus biasanya akan dimulai besok ya. Tapi kita lihat dulu suasananya ya. Bagaimana nanti atau nanti akan diinformasikan ya pengumuman di Anugerah Ministry ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak atau jemaat bisa melihat di Anugerah Ministry ya untuk pengumumannya ya. Puji Tuhan, tidak ada yang lain. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Ku dapat dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam setiap langkah hidup kita. Amin.
hidupku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku ya Roh Kudus. Kami akan berjalan bersama Tuhan, karena kami tahu saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, maka ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Bukan hidup aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Aku bisa bersaksi, hidupku ada damai, hidupku ada kemenangan, hidupku diperbarui oleh Tuhan lewat Roh Kudus. Oleh sebab itu kami selalu membuka Engkau. Hadirlah Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Bertatalah Roh Kudus dalam hidup kami, yang akan menuntun, memberikan kemenangan, kemenangan dan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati semua seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi di setiap rumah tangga jemaat Tuhan, tapi doa kami Tuhan, lawati dan berkati mereka. Kalau mereka ada yang sakit, Engkau sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kalau mereka ada pergumulan, ada permasalahan, persoalan dalam ekonomi, dalam usaha, Tuhan Engkau hadir dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Virus-virus corona Engkau hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dengarlah umat-umat-Mu, dengarlah hamba-hamba-Mu berdoa buat virus ini supaya cepat berlalu, sehingga semuanya bisa kembali lagi seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Urapi dan pakai lebih dahsyat lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ulurkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini turun atas kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.